Pamong belajar. 1. Seorang pamong belajar sedang merancang program pendidikan kesetaraan. Pendekatan pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan dalam konteks ini adalah A. Andragogi, B. Pedagogi, C. Heutagogi, D. Paragogi, E. Sinergogi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa andragogi adalah pendekatan pembelajaran yang paling sesuai untuk pendidikan kesetaraan, karena berfokus pada pembelajaran orang dewasa dengan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan mereka. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan nonformal, seorang pamong belajar harus mempertimbangkan prinsip A. Rigiditas, B. Fleksibilitas, C. Uniformitas, D. Kompleksitas, E. Formalitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fleksibilitas adalah prinsip kunci dalam pengembangan kurikulum pendidikan nonformal, memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi peserta didik yang beragam. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pamong belajar menerapkan metode pembelajaran partisipatif dalam program pemberdayaan masyarakat. Teknik yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta adalah A. Ceramah, B. Diskusi kelompok, C. Penugasan individual, D. Demonstrasi, E. Ujian tertulis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa diskusi kelompok mendorong partisipasi aktif, pertukaran ide, dan pembelajaran kolaboratif sesuai dengan prinsip pembelajaran partisipatif. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam evaluasi program pendidikan keaksaraan, indikator keberhasilan yang paling relevan adalah A. Jumlah peserta yang lulus ujian formal, B. Peningkatan kemampuan baca tulis hitung fungsional, C. Tingkat kehadiran peserta dalam kelas, D. Jumlah materi yang disampaikan, E. Lama waktu pelaksanaan program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan kemampuan baca tulis hitung fungsional merupakan indikator utama keberhasilan program keaksaraan, menunjukkan dampak nyata pada kehidupan sehari-hari peserta. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pamong belajar menghadapi kendala motivasi rendah pada peserta didik dewasa dalam program keterampilan hidup. Strategi terbaik untuk mengatasi hal ini adalah A. Memberikan hukuman bagi yang tidak aktif, B. Meningkatkan jumlah materi pembelajaran, C. Menghubungkan materi dengan kebutuhan nyata peserta, D. Memperpanjang durasi program, E. Mengganti seluruh kurikulum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menghubungkan materi dengan kebutuhan nyata peserta akan meningkatkan relevansi pembelajaran, sehingga memotivasi peserta didik dewasa untuk lebih terlibat aktif. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pengembangan bahan ajar untuk pendidikan kecakapan hidup, aspek yang harus diutamakan oleh pamong belajar adalah A. Kerumitan teori, B. Aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, C. Jumlah halaman bahan ajar, D. Penggunaan istilah akademis, E. Keindahan desain grafis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek utama dalam bahan ajar kecakapan hidup, memastikan relevansi dan kebermanfaatan langsung bagi peserta didik. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pamong belajar sedang melaksanakan program pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal. Pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan adalah A. Top-down, B. Bottom-up, C. Sentralistik, D. Otoritatif, E. Eksklusif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan bottom-up melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengevaluasi efektivitas program pelatihan kewirausahaan, indikator keberhasilan jangka panjang yang paling tepat adalah A. Jumlah sertifikat yang diterbitkan. B. Tingkat kehadiran peserta. C. Jumlah usaha yang dibentuk dan bertahan. D. Nilai rata-rata ujian akhir. E. Jumlah modul yang diselesaikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jumlah usaha yang dibentuk dan bertahan merupakan indikator nyata dampak jangka panjang program pelatihan kewirausahaan, menunjukkan aplikasi praktis dari pembelajaran. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pamong belajar mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup berbasis masyarakat. Metode pembelajaran yang paling sesuai untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata adalah A. Kuliah umum. B. Proyek komunitas. C. Ujian tertulis. D. Menghafal fakta lingkungan. E. Simulasi komputer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa proyek komunitas melibatkan peserta dalam aksi nyata, meningkatkan pemahaman dan kesadaran melalui pengalaman langsung dalam konteks lokal. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengembangkan program literasi digital untuk lansia, tantangan utama yang harus diatasi oleh pamong belajar adalah A. Kecepatan internet. B. Ketersediaan perangkat teknologi terbaru. C. Resistensi dan kecemasan terhadap teknologi. D. Kurangnya materi pembelajaran online. E. Terbatasnya waktu program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa resistensi dan kecemasan terhadap teknologi sering menjadi hambatan utama bagi lansia dalam pembelajaran digital, memerlukan pendekatan yang sabar dan mendukung. Kita masuk soal berikutnya.